kapan Ditik lu hijrah bro? Oke. 2018 itu lagi banyak kajian YouTube. Ujung-ujungnya gara-gara lihat-lihat kajian YouTube, algoritmanya yang lulus sama kajian. Oh gitu. Akhirnya satu Masya kantor Allah. kita tuh jadi santri al-YouTubia. Tapi sebenarnya eventnya Mas Ari nih itu termasuk event pionir, event Muslim pionir. Bener. Di Indonesia itu masuknya. Maksudnya kayak yang bener-bener gede, bisa ngumpulin ustadz segala macem. Itu kotek tapi bro. Ah serius? Sebulan sebelum acara, Ya. belum ada yang tahu ini siapa. Hah? Kok bisa? Banyak yang tahu abang, emas, kakak, om, jauh. Bang Mas Kak Ari Untung itu sebagai public figure, presenter, VJ zaman dulu. Nah, cuman sekarang nih akhirnya beralih ke bisnis. Transisinya gimana tuh, Brandon? Sebenarnya sih nggak beralih sih ya Oh, sebenarnya. nggak beralih justru ya? Memang gimana ya? Kalau membedakan dunia jadi apa namanya public personality Ya. dengan bisnis, sebenarnya gue juga bikin company itu dari 2011 kan. Oke. Jadi di luar dari syuting gue juga buka productionals. Oke. Oh ada PH. Ada PH juga sama event. Nah kemudian makanya gua sih naruh posisi sebagai public personality ini sebagai pintu masuk. Oke. Gitu kan. Soalnya kalau ngomongin dari gini, oke lah. Ada jadi artis misalnya ya. Sering di TV udah gitu lah. Ya. Emang sorotan kamera, tepuk tangan orang itu emang apa namanya nikmatnya luar biasa. Ada kayak- Tapi itu nggak bisa diwarisin. Wise. Ada yang bermain tersendiri gitu. Ada dopamin itu, tapi itu nggak bisa diwarisin bro. Iya, benar. Ada masanya. Benar, benar. Orang bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang-orang. Iya. Nah, kalau jadi artis atau orang publik di depan Ya. itu biasanya dia kerjanya bertukar sama waktunya. Oke. Kalau dia kerjanya dia harus ada di situ. Oh. Jadi kan ada beberapa irdo orang tuh nggak Ya. punya duit banyak waktu. Nggak punya Nggak punya duit, nggak punya duit, gitu kan? Iya. Punya duit, nggak punya waktu. Iya. Yang enak banyak waktu, banyak duit. Nah, benar itu dia. Nah di posisi jadi public figure atau artis itu adalah punya duit, Nggak punya waktu. nggak punya waktu. Itu berasal sama hak gue yang pertama kan. Gua lagi sedang syuting, bini gue juga syuting, anak gue udah gedeannya, gue titipin orang kan gitu jatuhnya kan ke pengasuh sama jadi dia orang. Iya, benar. Kita pengen anak kita jadi sarjana, kita juga jadi sarjana, tapi yang mengasuh dia justru orangnya mungkin pendidikannya nggak sampai sarjana kan. Makanya ya, belakangan reflection kita jadi lebih ngerasa kayaknya kita mesti harus proses punya sesuatu yang bikin kita jadi punya waktu lebih banyak berkeluarga, tapi rezeki kita terjalan. Makanya bikin shifting beberapa usaha bisnis. Ya paralel lah gitu. Apa lama-lama akhirnya meninggalkan tapi bisnis kemudian udah menemukan jalannya. Ya, jadi sebenarnya kayak kekhawatiran itulah yang bikin akhirnya bikin bisnis nih sampai sekarang. Udah ada berapa bisnis kurang lebihnya? Wah, ada kan yang gagal bro. Jadi sebenarnya kan pengalaman ya gitu kan. Bentar, justru sebenarnya kayak bisnis itu pak cukup sukses kan? Iya betul. Dari 100% ya mungkin 10% sukses. Dan menariknya sih emang ya para pebisnis itu ya apalagi yang sukses ya itu saya angkat topi ya karena mereka tuh risk taker ya. Iya betul. Kan gitu, konsep orang punya banyak konten, ide banyak, tapi eksekusinya seperti apa kan? Dan berani melakukan juga beda orang. Kalau zaman dulu di awal-awal bisnis tuh VH nih misalnya kan, adalah momen dimana membaca peluang. Oke. Pada saat kita lagi syuting, kemudian produksi syuting begini. Oh ternyata TV ini butuh acara ini. Oke. Terus ternyata orang kalau sewa studio sekian. Kan jadi kita ngikut sendiri tuh. Betul. Oke, berarti gue bisa punya HPP segini, gue kalau jual TV bisa segini. Dan mau jual ke TV-nya, gue kenal sama orang programmingnya. Karena dia udah kenal sama gue kan. Nah disitulah gue kalau kita baca peluangnya cuma syuting aja, produksi juga sama TV. Nah,
awal mula berpikir kalau dunia entertainment itu kayaknya nggak bisa diandelin tuh kapan? Bukan nggak bisa diandelin. Ya, cuma tapi nggak punya nggak waktu. bisa, bukan nggak bisa diwarisin. Nggak bisa diwarisin. Ya. Sama anak. Bisa gitu kan. bisa diwarisin kalau kita tuh jadi yang bayarin. Bayar Oh iya. Mantap. bener. Kalau kita jadi pelakunya, sebenarnya kita tuh hired ya sebenarnya. Oke. Nah gitu. Itu PH mulai kapan tuh? Kak? PH 2011. Dulu Bikin apa pertama kali? Kama Sutra. Oh, Tawa Sutra dari harian pun, aduh legend tuh Tawa Sutra tuh. Oh itu ya pertama kali itu. Ini ibaratnya ya orang lihatnya ketawanya, padahal belakangnya pusing. Gila. Ya, tapi gimana sih Mas Ari prosesnya tuh dari kita bikin program, tawarin ke TV, terus ngegait orang-orangnya tuh gimana sih? Bisa sampai TV tuh percaya gitu sama program nih. Kalau itu mau blessing in disguise ya. Waktu itu acara itu sebelumnya udah ada di season pertama. Oke, udah ada dulu. Terus gua masuk sebenarnya menawarkan sesuatu yang baru. Tadinya memang ditawarkan produser kita mau bikin gini gitu kan. Tapi mungkin kan pemain ini susah betul. Gini aja deh. Itu. Gua bisa kontak dia pemainnya. Lu terima beres sekian. Oh gitu. Kontrak berapa tahun? Nanti nggak? Oke. Jalan. Tapi diutangin. Itu lah pasti ada TOV. Tapi ya kita nalangin dulu. Di situ lah kemudian nguji saya sebagai belajar jadi pengusaha di situ ya harus pusing gitu kan. Bener. Ketika syuting mulai belajar lawan, mulai ketawa itu. Terima kasih, jangan segala macam. Iya, terus upfront semua kan? Iya, talangin semua kan pemain-pemainnya nggak bisa talangin kan. Iya bener. Ya, kayak talent-talent tuh nggak bisa ditalangin kan. Maksudnya harus gitu kan. Betul. Tapi seru sih kalau misalnya ngomongin production house ya. Karena kan pernah kerja juga bareng sama production house nanti ya. Jadi itu kerjanya tuh bener-bener timnya tuh bener-bener sih gila. Nah, tapi sekarang beda sama dulu. Sekarang semua orang bisa bikin patch. Sekarang maksudnya dunia digital, dunia online udah semua tuh ya. Lu punya IG aja, lu udah jadi satu mini PH sebenarnya kan. Lu punya IG dan kan semua orang punya TV sekarang bro. Iya TV juga. Iya benar. Ide lu juga TV lu kan. Iya benar. Udah beda gamenya sekarang, udah beda gamenya. Kalau dulu tuh pos produksi besar. Berarti pengusaha dari 2011 dong berarti. Iya seperti itu lah. Nah perjalanan pengusaha ini apa yang paling ibaratnya itu kayak pembelajaran apa nih sebagai pengusaha ya? Banyak ibu. Spill satu. Aduh, aduh. Banyak lah pokoknya gua sedih. Utamanya malah sedih gitu ya. Mungkin gini ya kalau gue bilang ya, yang apa namanya tetap jalan, sama yang gagal banyak kan. Ini tuh kan gini. Nah. Sebenarnya usaha kalau udah punya nama besar harusnya kan gampang. Tapi pastinya. Nah, tapi kenyataannya nama besar dan bagus untuk pintu masuk. Oke. Untuk pintu masuk bolehlah nama besar. Iya. Tapi bikin orang stake itu adalah different game. Itu ada value-nya, harus ada apa ya? Macam-macam lah gitu. Kalau kita misalnya rumah masuk sebagai masukin kemudian bawa tim orang lain, ini nggak komik, nama kita yang jelek kan gitu ya benar. Dan kita sendiri hands on yang ngerjain. Tapi kayak misalnya gini, kita punya produk nama besar gitu, kemudian orang kepo pengen tahu produknya seperti apa gitu kan. Nah ketika datang mereka sekali beli, nyobain nggak enak, udah ini ya balik. Cukup biasanya nama besar bisa untuk membeli orang sekali beli. Tapi sebenarnya gini, ya gue setahu gue ya, banyak sebenarnya public figure udah banyak mengetahui kalau usaha itu adalah jangka panjang atau jadi warisan nih buat kedepannya. Jadi kan mereka nggak bisa ngandelin sebagai artis aja nih misalnya gitu. Cuman pada kenyataannya ternyata banyak yang gagal. Kalau gue lihat ya banyak yang gagal. Nah lu kan juga mungkin ada gagal nih, ada segala macam. Tapi kalau gue lihat nih, lu sendiri, gue belum melihat yang gagalnya jadinya gagal banget gitu. Kayaknya gue belum pernah ngelihat gitu. Kecuali adalah beberapa artis ya, mungkin banyak yang bisa kita sebut kayak makanan lah, viral-viralan apalah dan segala macam. Banyak kan gagalnya tuh. Sebenarnya tuh problemnya di mana sebenarnya? Apakah di artisnya atau di entertainmentnya atau di bisnisnya memang nggak bagus atau gimana?
Gue ada beberapa bisnis yang nggak mengandalkan gue sebagai guanya ya. Oke. Jadi contoh gue ada satu apa namanya bagian event ya. Ini nggak nongol guanya. Ini servicing deh, servicing ke beberapa company gitu kan. Nggak nongol guanya karena jujur kalau pas gua nongol gitu ya. Kalau lagi event itu kan langsung ketemu klien kan. Nggak ada yang flawless tuh nggak ada. Pasti ada kekurangan sana sini gitu kan. Dan pasti dia akan gue kurangin ini gitu kan. Iya. Gue taruh orang di situ. Udah aja ngirimin dia ya. Yang nungguin segala macam. Dan ini nggak perlu tahu ini punya gua. Oke. Gitu. Jadi ada apa namanya yang gua mandatkan tuh pedalangan itu. Iya. Nah di situ gua lihat ini fair nih bisnisnya jalannya. Dapat dealingnya bukan karena gua. Iya. Jalannya juga bukan karena gua. Gitu. Tapi ini justru gua bilang lebih sustain. lebih sustain. Tuh kan, benar kan Justru- jadinya. Mungkin untuk gua tuh ngedapetin ketemu untuk presentasinya aja. Gua ada tim mau ini bukain gitunya aja. Tapi sisanya tim. Saya tim. Jadi kalau ngandelin guanya satu misalnya dia nggak enak doang makainya misalnya. Dan sudah udah gak bakal habis saja gitu. Iya. Pada saat dia ribet customer bukan karena gua tahu. Kalau misalnya yang sekarang nih karena gua gitu. Karena memang aslinya bagus. Memang karena dia udah jadi apa namanya udah nyaman dengan keadaan itu kan. Iya. Nah tapi kalau misalnya kalau kita nongol di depan, ya kontennya dia dipertaruhkan. Kontennya. Lu harus bagus kontennya atau produknya. Nah itulah yang apa namanya yang menjadi value dari produk itu, entah itu jasa atau barang. Kalau udah pakai namanya, ya yang ini harus enak loh. Hands-on banget. Harus dilihatin banget ini produk gitu kan. Jadi kalau kebanyakan gagal karena nggak diliatin mungkin. Ya mungkin ngerasa Enggak. namanya itu udah guarantee laku dari nama. Padahal kan followers itu bukan pembeli. Benar. Oke. Viewers itu bukan income loh. Viewers bukan income. Betul. Followers bukan pembeli. Viewers bukan income. Viral itu Oke. bukan omset. Viral itu bukan omset. Wah benar-benar. Ya kita banyak lah pasti teman-teman viewers di sini juga banyak yang mengetahui artis bisnis doang apa segala macam sustain mah enggak gitu. Tapi gue selama kenal lo nih, setahu gue bisnis ternyata itu punya lo malah jadi sustain tuh banyak kan kayak ya karena emang bisnisnya berjalan terus kan. Sebenarnya bukan karena sosok tapi karena memang secara bisnis sistemnya apa segala macam berjalan Ya lancar. sistemnya emang harus jalan sih kalau sistem yang apa namanya bikin bisnis ini bener. Apalagi gua ketemu dia bisnis banget. Wah udahlah, lalu sama-sama pejuang bisnis yang tak ajar deh gitu. Waduh. Ayah kopi. Ini yang less sugar. Ya less sugar. Ini sugar. Ini No sugar. no sugar. Ya, thank you. Ya. Lu nontuber banget ya. Iya. Terus gua ngekat dulu ya. Ya. Ini kebetulan belum ditapin ya sama kopi kenangan. Boleh kopi kenangan? Kalau mau masuk boleh asal mau masuk. Kopi-kopi lain, kopi tuku, kopi janji jiwa dan lain-lain boleh. Itu. Sebuah kopi milik Allah. Kata Aldi Tahir. Aldi Tahir. Oh, Aldis Coffee kan dia mau bikin tuh. Dia mau bikin lagi nih. Bikin Aldis Sunat, Aldis Coffee, Aldis Hotdog, Aldis Burger. Ntar lama-lama Aldis Pokat ntar. Jadi bisa jadi. Ini di depannya dia. Ini di sini di belakang. Nah tuh. Nah, Ari kalau misalkan bikin bisnis nih, itu tuh biasanya kalau dari artis sendiri nih ya, public figure, itu ngelihat passion si artis ini, si public figure, atau memang insting aja gitu, atau berdasarkan networking aja yang lagi penting gitu. Kalau dalam misalnya kacamatanya pengusaha ya, gue tuh ngelihat peluang bisnis itu dari masalah. Setuju gue. Iya benar. Problem benar. Lah kan semua bisnisnya masalahnya orang. Benar. Ini yang sepakat ini kan masalah orang nyari sepatu nih. Ya apa ya buat gaya apa ya? Ini nyari sepatu lokal kan, bener Lo kan dari di mana ya? Iya, benar. Jadi kan solusinya si produknya nih. Iya. Lu di mana cara meja gitu? Betul. Di mall ya? Di mall, betul. Gitu kan. Nah sebenarnya setiap ada masalah itu solusi. Kayak orang misalnya dulu pengen cari makan, susah banget. Keluar tuh ini online. Betul. Bikin, Iya. ya kan? Tapi spokat gue suka sih. Karena gini, selokal gue sebagai pembuka penggemar sepatu ya ngariin. Jadi
susah milih sizing buat sepatu lokal. Nah, Sama gue apa tuh ukuran lu? gue kalau pakai sepatu di luar, merek luar itu 42. Tapi lokal 43. Jadi maksudnya salah size. gitu. Salah size gitu. Kebanyakan memang ya akhirnya problem itulah yang membuat adanya stokat sebenarnya. Nah, gue tuh ragu beli sepatu lokal tuh karena gini, kalau gue beli size-nya berapa ya gitu. Ya, Jadi kadang suka salah, ya. beli 42 kekecilan, di Turnover lagi ya, repot. lagi repot gitu. Nah, karena ada spokat, enggak kemarin cerita, gue mau buka toko sepatu nih, sepatu lokal. Ya, gue tertarik banget jadinya, gue beli sepatu lokal di sini gitu. Kemarin udah ngambil kaki. Soalnya jalan kita kan pakai kaki ya jalan ya. Itu kaki. Iya kaki. Gue lebih masalahnya apa? 46 kaki gua. Masa? Oh iya. Pernah. Makanya gue sering ditipu toko online. Gue tuh pernah kan tutup toko online. Udah pegang 2 kali. 2 kali. Gue udah komplain sama si toko online-nya nih. Gue beli baru di situ nih gue coba nih. Yang keduanya jadi tipu juga. Jadi 2 kali gue bikin konten. 2 kali gue bikin konten buat itu apa namanya? Belian kali itu kali problem. Kena itu Ari untuk rugi. Sebenarnya Ari untung rugi. Aduh. Dan ini bukan spokat gara-gara problem. Termasuk problem gue tadi gitu ya. Gara-gara problem. Problem dari kitanya, problem masyarakat, problem si Brand. Tuh. dan makin banyak problem yang solve, makin banyak uang semungkin ada revenue datang kan? Ya betul. Ya sebenarnya kita masalah berarti bukan dari Passion. bukan dari tren. Soalnya kalau kita mau dari tren, maka kita akan pergi dari tren. Kalau passion, kalau dari passion, Oh, maksudnya iya pasti. pasti. Oke. Susah. Kadang passion itu nggak menghasilkan uang, ya nggak sih? Mereka passionnya yang rasional ya. Iya. Lu passion lu panjat gunung. Iya. Susah itu. Iya. Jadi tetap kan sih. Kalau emang kita kena trennya pergi, bisnis pergi juga. Oke, benar. Jadi ada waktunya gitu kan. Donat. Gua pernah itu. Zaman dulu ada bisnis namanya One Tenda. Gini, bisnis yang paling zong apa? Menurut lu zong, aduh gila gue bisnis zong. Bisnis paling dong. Paling zong dan paling sustain. Nggak hitung bro. Gua pernah ya. Cerita dong. Gua ngambil franchise salah satu salah satu penganugerah internasional. Franchise penganugeraan internasional. Oke. Gitu. Gua ambil franchise-nya. Dia sempat bikin di Bali. Gua ambil franchise. Ternyata si foundernya itu satu kali acara dia langsung ngambilin semua uang yang pada ngambil franchise. Terus kemudian hadiah-hadiah untuk para pemenang awardingnya itu juga dia bawa semua. Itu hilang sekarang. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Berapa duit? 600. Gila, spesifik kan saya sebutin. Berarti lah. Gila. Nah, tapi oke, berarti itu 600. In total gak bisnis yang gagal kan ada ya. Udah. Makanya kalau tapi gini, gue tuh merefleksikan gini ya, guys. Mungkin ada aja gue ya secara mungkin ada zakat yang lupa, sedekah yang lupa. Bener. Oke. Jadi kalau gue misalnya setiap bulan nih ada margin dari the whole. Iya. Margin itu kan gue hitung bakal jadi zakatnya. Yes. Ini mungkin belum dikeluarin. Nah, misalnya gue bakal jadi total dia bakal jadi zakatnya, ya kan? Tahun depannya. Pada saat naik berarti zakatnya tinggi. Iya. Pada saat data lagi turun, masih orang cuma pengen gue zakatnya dikit aja kan? Itu aja udah. Nah, kan udah mulai ngomongin zakat nih. Kapan titik lu hijrah bro? kan terkenalnya kan lu presenter, hijrah dan segala macam gitu-gitu. Itu kapan tuh titik? Apalagi anak band dua anak band. Iya, kemarin ada lagi gitu. Dulu gue hitam semua, hitam. Ini kuku daripada hitam, hijau pada hitam gitu kan. Si makan cumi. Tabu kan lagi. Bukan maksudnya. Dulu itu di zaman kantor gua yang pegang event bertahun-tahun kita tuh servicing selalu dapet under table. Oh. Jadi tuh kita selalu dapat kepastian event. Kalau dapat project itu selalu ada cashback dan under table. Oke. Oh event. Atau yang lain juga.
Ya maksudnya pas event nih, Pas event. dapat under table, dapat cashback segala macam yang di luar kontrak. Oke. Gitu kan. Makanya selalu dapat. Lah dapat. Jadi kita nggak nyari. Dulu nggak pakai marketing gua. Karena maksud dapat. Oke. Dapat asalkan mau ngelakuin itu kan. Iya. Nah, bertahun-tahun ya happy aja gitu. Kadang-kadang yang gue dapat dari syuting kan dari situ banyak dari situ. Oke. Nah, itu sendiri bakal kalah doang. Iya. Setelah bertahun-tahun salah satu dari kantor BK ada yang mulai ngaji ya. Itu di zaman itu 2018 itu. Oh, 18 itu. Oke. 2018 itu lagi banyak kajian YouTube. Iya, benar. Sekali itu Anan dia, Soma. Iya, semua. Lagi pada lagi di YouTube YouTube. deh semua Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat ya. Kalau dapat pekerjaan yang itu, ini loh, apa namanya, haram loh, gitu kan. Dulu kan gue yang belum aja kan ya. Terus kenapa emang kalau haram? Wah ntar lu kasih makan anak istri lu gitu-gitu kan. Itu kan pendapat dia doang. Coba gue cari pendapat yang lain. Gue cari pendapat yang lain. Kan. Sama. Cuma teman-teman cari yang lain. Sama pasti. Ternyata, ada yang bolehin kan. Oh, ada. Tapi ujungnya sebenarnya sama. Ujung-ujungnya gara-gara lihat kajian di YouTube, algoritmanya yang lebih sama kajian. Oh gitu. Akhirnya satu Masya kantor Allah. kita tuh jadi santri al YouTubia. Al YouTube ya. Oh alah. Akhirnya gini, oke, sekarang kita nggak terima akad kontrak yang jadi seperti itu ya. Oke. Ada cashback segala macam. Iya, Kalau iya, Pak iya. nggak mau kita gitu. Saklek gitu kan. Oke. Sukses bro. 2018 setahun nggak ada job. Suksesnya gak ada job. Aduh. Iya. Udah, gue mau tutup tuh kantor gue yang event. Mau tutup udah. Jalah kayaknya kita bakal tutup karena udah nggak mungkin lagi kita lanjutin. Terus udah terakhirnya kita belum pernah bikin event yang punya IP sendiri. Udah gitu belum pernah kita bikin event lagi pada ngaji kan. Iya. Itu Ustaz kita nonton di tempat ngaji di YouTube. Kita bawa jasa bersama. Oh itulah pertama kali Hijrah Fest. Oh YouTube di situ lah jadi kenal sama klien-klien yang halal market. Iya. Jadi kenalan di situ Ya, kan. betul. Nah disitulah kita dapat circle baru. Baru. Jadi cara digantinya begitu. Masya Allah. Tapi itu udah pinggir jualan itu. Januari kita udah mau tutup. Januari itu kantor. Itu November tuh. Tuh, tapi percaya sama Allah tuh bakal digantiin tuh. Makanya kayak gitu. Percaya, 2000 berapa? 18. 18 tuh. Gile. Jabes masih biasa. Masih oh. Masih dah. Next malam mau keliling-keliling kan? Nanti ada Tahun depan yang ke-10. Bahkan tahun depan tahun ke-9. Tapi Oke. udah mau yang ke-10. Udah mau ke 10. Terus yang nanti Juli katanya ada mau Ya office to office. office to office, bakal ada office to office. Keren. Karena yang dulu ikutan dulu kan masih begitu remaja. Sekarang udah keluarga. Iya. Tadi kita bareng lah bikin buat gadget kan. Seru tuh. Seru. Kan dari kemarin kita kan pengen bikin kan? Iya. Ya kayak kan gue kemarin bikin alis. Lu bikin apa tuh kemarin? Reflect. Nah kayak gitu-gitu. Kita combine sama legendnya nih. Bikin tuh. Makanya bikin yang versi Gen Z. Gen Z. Bikin di belakang. Emang di Blok M harusnya. Tapi 2 tahun kemudian target kita udah bukan Gen Z. Oh udah Alpha iya. Iya. Alpha kan udah SMP. Gue kayak, enggak. Alpha tuh member 1 SMA. Alpha pertama. Alpha pertama. Oh iya Alpha pertama iya. Pak anak gue yang 10 tahun apa dong? Alpha itu Alpha. Alpha. Alpha itu. Alpha tengah. Startnya itu dari kelas 1 SMA sekarang di tahun ini. Tahun depan berarti 2 SMA itu udah lagi Alpha. Anak gue baca kelas 4. Iya itu Alpha tengah. Alpha tengah. Iya. Ini udah gak nyambung dia lagi ngantri-ngantri parfum apa gitu. Di Alpha tengah sama Indomaret tengah. Berarti top. Iya. Oh iya. Yang ada di jasa ya? Isis. Iya. Gitu. Jadi battlegroundnya nanti kita bikin strategi terus beda lagi. Ayo boleh kalau gitu kita godok bareng ya. Nah terus ada beberapa, tadi kan gue bilang bisnis yang nggak jalan. Keren. Karena apa nggak jalannya? Tadi kan salah satu oke ditipu tuh ya satu. Ya. Banyak hal ya yang nggak jalan itu elemennya bisa karena ya pasti partnernya nggak amanah gitu. Oke. Gitu. Kedua produknya kurang kuat. Oke. Manajemennya juga kurang kuat. Oke. Gitu. Kemudian sebenarnya sih manajemen ini elemen penting ya. Manajerial ini karena sebenarnya bisnis apapun itu sebenarnya kan itu people game ya, people game Timnya tentu. Bagaimana kita mengelola tim, bagaimana kita bikin
mereka solid segala macam. Karena kalau kita satu kapal ini kan pasti gonjangan sana gonjangan sini gitu kan. Pas lagi gue rasain di mana pernah lagi itu lagi mau terjunnya tuh mau ending udah punya banyak kayak Risa. Udah kan mana orang itu udah mana nah tuh gue tahu kok keadaannya kayak gini gitu. Oh tadi apa namanya? Sekoci baru segala macam. Tiba-tiba gebub lagi kita udah punya tim baru yang lama. Gue bisa ikutan lagi nggak gitu kan? Itu hal yang biasa gue dia mau desain gue maklum, dia mau lagi itu gue maklum deh. Jadi nggak ada baper-baperan di sini. Oke, jadi sebenarnya Semuanya kan harus sama-sama fair. lebih ke tim gitu ya. Tapi yang bisnis yang sampai detik ini lu hands on banget apa? Memang di event sih sebenarnya. Di event. Sama ini dong. Iya. Iya dong. Jelas. Tapi gue di sini lebih leganya apa? Pemikirnya ada banyak. Pemikirnya banyak. Ya alhamdulillahnya Allah udah kasih jalan ngebentuk. Mungkin ya dari zaman dulu tuh kayak kenapa sih akhirnya dari bikin JSD atau sudah gitu kenal sama brand lokal segala macam. Akhirnya mau bikin ini detik-detik terakhir loh. Kayaknya kita ngobrol ini sebulan sebelum ya, sebulan sebelum buka. Gara-gara pedal ada. Iya padahal ada bisnis apa sih gitu. Ceritain dulu dong. Gimana proses saya bikin Spokats nih? Asik. Kan belum pernah kan? Cerita di sekarang perjalanan ketemu ya gitu. Udah nah. Jadi memang urusan dengan sepatu itu kan tadi udah tuh ya. Masalah online segala macam dan kita lihat juga dolar lagi naik kan gitu kan. Masalah-masalah yang apa namanya? Ibaratnya bertumpuk-tumpuk ya kayaknya perlu solusi kan gitu. Nah, sepatu itu juga bisa menjadi satu apa? Gue sepatu dulu banyak banget kan. Apalagi kalau dia lagi ada produk baru. Iya, sepatu ada kaki yang baru aja. Keren asli. Gitu. Pendek gini gitu kan. Dikirimin lagi ornament. Iya. Gue yang cewek pakai juga sih buat aku deh yang laki. Maksud gue jadi mereka ini butuh panggung ya. Butuh leverage. Buktinya gue sendiri aja baru tahu. Betul. Dan dia orang yang bagus kita baru tahu ya. Ya dia udah berkutat di dunia sneakers bertahun-tahun gitu kan. Tapi kepikiran untuk buku jadi satu tempat. Kalau gue kan membayangin ya, ini kayak hijrah fest versi sepatu loh. Bener. Ya dulu kayak event, cuman ngumpulin nih semua. Ini istilahnya nih setiap brandnya ustadznya nih. Itu dia nih. Udah aja seperti sepatu lah. Bener. Ngomong-ngomong Java Jazz ini yang sepatunya Java Jazz. Ya. Diulang. Kita kan belum dapet. Ya. Udah Tapi habis. kayaknya ada sedikit nggak ini sih ya, nggak objektif. Bisa begini cuma nyetak dikit kita apa gitu kan. Berarti cuma ngiming-ngiming gitu lah. Sama teman-teman gue pada ngasih foto yang ini ke gue. Ri, yang ini di tempat lu berapa? Belum ada. Gue bilang nggak ada di gue nggak enak gitu kan. Ini berarti Coachella. Bener. Nah coba kepikiran untuk itu masih agak jauh lah. Karena ibaratnya kalau gue rasa misalnya kayak ngurusin dikit IP ngebangun itu harus masuk ke dalam dan paham gitu. Misalnya waktu bikin hijrah, gue harus pengajian kan. Benar. Oh cara ngundang ustadz begini, oh ada komunikasi ustadz begini, oh kalau yang ini gayanya gini, segala macam gini. Udah pendekatan itu tahu apa namanya per item konten yang kita mau suguhkan itu seperti apa harus paham. Betul. Nah ketika main PRD, gue ada ide untuk bikin spokat gue. Ini dia. Ini yang gue maksud. Karena urusan sepatu gue dipercaya baru. Dia ngomong kayak gitu. Iya. Ya udah. Langsung. Kapan lanjutin lagi kita mau gitu kan. Alhamdulillah. Tapi semua ini jodoh. Karena bisnis itu jodoh. Saya dipertemukan dengan orang yang tepat, pemikirannya tepat, semuanya gitu. Karena kita cuma bisa usaha. Cerita mah kita kemana-mana cerita. Cuma kan kadang yang baru bisa nangkap siapa gitu kan. Sekarang giliran udah nangkap, alhamdulillah kemarin, alhamdulillah ya qadarullah viral dan segala macam. Banyak yang teleponin. Ya. Kemarin tawaran gimana ya gitu sekarang baru. Sekarang mana memonya apa deh? Mall semuanya mall alhamdulillah. Oh, berarti akan ada beberapa cabang lagi nih sedepannya nih. Kayaknya bulan ini akan buka satu lagi ya alhamdulillah. Keren banget. Jadi lu harus spokat, lu masih ada celokan, ada rokum, ada baju apa sih baju benar sih. Apa? Bojok bukan. Iya bener ya bahasa prokem zaman dulu kan. Spokan. Gitu. Enggak tahu kalau kita enggak tahu. Aja kan
rokum itu kan rumah, terus udah kita bonyok bokap nyokap itu bahasanya ini tuh, ya itu semuanya ya gitu kan. Kalau kan salah kelokan deh. Selokan. Lupa gue. Banyak lah. Wait. Ah, itulah. Ide kadang-kadang ketemunya dari nongkrong. Iya, betul. Kadang-kadang kita, wah ada ini presentasi lah tuh. Mikir-mikir orang kalau kita lagi enak-enak sate, gue ada ide. Lo kok bisa? Malah orang itu bener kita habis main padel terus duduk aja udah. Kita tuh lagi ngobrol. Ini langsung begitu langsung. Malah bukan cuma sepatu ya, kita bikin apa aja ya. Keren juga. Masya Allah. Betul. Nah itu kan kalau udah ada networking ya, sama udah ada ketemu partner yang tepat, ya sih. Kalau buat teman-teman yang baru merintis, nggak ada networking, nggak ada privilege, itu gimana Ari? Saran? Networking itu the biggest mining sekarang ya untuk urusan bisnis gitu. Jadi maksudnya Pertamanya networking dulu berarti. networking banyak ya. Banyak yang cerita kayak Arba kuliah kan, artinya pelajaran penting, tapi banyakin temen. Kita kan semua dari situ kan. Iya benar. Iya. Jadi ya makin banyak silaturahmi, makin banyak petunjuk kita buat. Betul. Iya benar silaturahmi ya kunci. Emang kunci silaturahmi. Jadi kayak banyak kenal segala macam. dia tiap hari tuh harus jangan mau istilahnya jangan menutup diri lah kenal sama siapa ngobrol apa segala macam itu ya karena emang gue tiap hari bahasanya mah ngamen kali ya gue kayak kenal nongkrong di sini ngobrol sama situ kita ketemu ngobrol segala macam kayak padahal aja kan ketemu Bro Ari kan ya kita dari networking juga sih. Ini gaul banget ya. Enggak. Dari kulit itu juga mau gitu. Dia tuh apa lintas circle deh. Lintas circle. Iya. Atau gua nol bisa lah ortus Alhamdulillah. Ya semenjak itu kan sebenarnya gue juga masuk circle hijrah bahasanya juga itu kan gue baru sebenarnya. Baru karena gue juga mulai mendekatkan diri ya sama Allah lah karena waktu itu 2020 Covid dan gitu-gitu kan. Tapi akhirnya Allah bukain jalan. Bahkan kenalnya pertama kali yang 360 ya. Ya iya itu dia. Iya 360. Bener 360 itu apa? 360 apa? Itu VR. Pertama kali VR. Gue ketemu Mas Ari. Pertama kali VR di acara Connect ya. Connect yang Connecticon ya nggak? Connecticon. Apa namanya? Yang Ustadz yang dari luar? Syekh. Multimeng. Yang ini siapa sama ini bahasa lama. Bukan. Iya. Saya ini sama Ustadz apa? Khalid bahasa lama. Terus udah gitu ada Mufti Meng datang. Mas Ari datang tuh. Kali ini gua buka buat yang VR di situ. Datang nyobain. Wah, nangis gue. Terus gua ajak ke Hijrah Fest ya. Iya. Bawa lo ke Hijrah Fest apa segala macam mulai dah gitu. Banyak kesamaan tuh dapat dia produksi sendal umroh itu. Oh iya, ini anak gue yang tadi itu lagi ngedesain sendal umroh juga nih. Iya, masyaallah. Ujian kampusnya gitu. Kok bisa sama nih gitu. Iya. Banyak kesamaan lah. Banyak samaan. Itu. Kadang gitu jodoh kan nggak tahu di pertemukannya kayak gimana gitu. Gue baru pulang dari Cina, lihat konten dia abis ditipu di Cina. Iya dia. Kok bisa tahu? Yang itu duit gue yang di taksi. Iya benar lo yang konten gue yang duit gue di taksi ditukar sama tukang taksinya di scam gue gila. Gue bilang dia aja kena tipu, apalagi kita. Padahal gue udah bolak-balik ke Cina aja. Cuman itu kayak anjir itu gue lagi apa saja. Simba lah. Jadi pertama networking. Oke. Tapi itu udah itu aset yang terbesar. Kadang-kadang aja. Kalau kita misalnya ngomongin bisnis ya, Singapura ini kan sebuah negara yang nggak punya tambang ya. Tapi dia negara di Asia, dia negara perusahaan tambang terbanyak di Asia di Singapura. Oh dia nggak punya tambang. Tambangnya di Indonesia lah. Paling banyak di Indonesia kan. Benar-benar. Karena networking gitu. Oh iya. Dia tidak negara reseller sebenarnya. Jadi kalau untuk dunia konten mungkin apa tuh yang suka potong-potong konten tuh? Clippers. Konten orang. Itu ya sama dia. Dia jual aja. Dapat duit gitu. Nah itu ibaratnya bagaimana sekarang mah ya untuk dapat bisnis terus di online udah menyebar. Ayo banyak segala macam. Kalau sampai kita nganggur nggak punya duit, ngapain aja lu di depan handphone ya. Benar setuju. Tapi sebenarnya eventnya Mas Ari nih itu termasuk event pionir. Event Muslim pionir benar di Indonesia itu juga masuknya maksudnya kayak yang gede usah ngumpulin ustadz segala macem itu kocek the river serius waktu gue mau bikin itu kan udah itu udah case call terakhir
Kayak gue terakhir bener. Iya bener. Gambling, berarti dari situ gambling ya berarti. Ya maksudnya emang sekarang udah ada mau dihabisin, selesai kita tutup. Iya. Kan gitu. Udah mau tutup jadi kita ya dia. Ayo gitu udah buat produksi kita belum pernah bikin acara buat ya kajian ya terakhir lah gitu. Mempersembahkan. Kita bikin itu. Nah, Itu bahkan dulu di JCC itu ada penyewa yang kita beli penyewa lain. oh gitu, udah disewa saya kira emang orang. Itu udah di blok setahun. Kita tambahin dari kan syarat spesial. Iya. Oke. Bang, waktu kita sewa di situ, kita diskusi bikin sajian di gedung kan belum pernah. Sekarang udah banyak ya. Iya kan, makanya gue bilang pionir kan. Iya, terus dulu kan belum ada nih. Datang nggak orang tapi? Ya coba aja gitu. Mereka punya masjid masing-masing nih. Kalau bikin di masjid ini ya ini pasti nggak datang. Ini pasti nggak datang. Kalau bikin di suatu tempat, selalu datang. Gitu kan. Anggap aja Java Guest. Gitu kan. Gitu kan. Pas dibikin, berat. Gue minta ke Ustadz. Ada. Setelah itu sih. Padahal masih ini kok di gedung. Kan gedung konser. Belum pada ini, belum pada. Oh, zaman itu juga Ustadz juga masih bingung tuh. Baru kali ini ada kita gitu kan. Terus kemudian sebulan sebelum acara, Ya. belum ada yang tahu yang ngisi siapa. Kok bisa? Iya, gue tahu asli gue ngisi. Ini gue nyawa tempat kagak ada orang nih. Udah sewa tuh. Sebulan sebelum itu. Saya pulang sebelum udah gue sewa. Gila kita udah deg-degan kayak apa tuh ya tuh bang. Terus Bikin gue minta sama nama UAS waktu itu kan. Oh, Masya Allah. Sama siapa sorry? Ustadz Anduk Somad. Oke. Puas. Udah mau sih ya. Ya setelah kita baru kenalan di Trans TV waktu itu sebelahan. Mas Eri boleh? Oke. UAS udah mau. Yes. Ini Bajingan tuh. Iya gue tanya yang satu yang lain akhirnya. Set, Am Somad ternyata mau isi juga. Oh ya boleh deh kalau gitu di play ini ya. Jadi trigger buat yang lain juga kan. Masya Allah. Kan uniknya Ustadz kita itu kan udah bisa pakai kontak bro. Kalau kita punya event, Ustadz datang sekian gini. Ya, nggak bisa. Sampai detik ini. Iya, itu adaptif di situ nggak tahu. Cinta kan? Ya insya Allah kita datang. Gitu. Lah kalau nggak datang? Nah itu dia. Masalahnya bisnis ada satu hal. Lu harus punya trust. Gue Oh iya. bidding Itu trust tuh. Benar. Bagaimana gue trust ke dia, dia trust ke gue. Iya. Oke, siap kalau gitu kita cobain. Nah, caranya memastikan beliau datang kan. Seroli. Padahal kamu punya trik, bikin poster. Poster. Itu ya. Cat, berkenan nggak pakai poster ini? Gitu kan. Fotonya bisa diganti nggak? Oh aman, berarti datang. Gitu bang. Oke. Memastikan dia datang ke lokasi. Apaan? Besok tanggal sekian itu kita mau jemputan gimana? Datangnya enaknya berapa? Oh, kalau usah pakai jemputan datang sendiri. Datang ya, wes. Trigger tanya. Trigger tanya nggak deh? Trigger tanya. Ini kalau nggak mungkin kita jadi datang apa nggak? Insya Allah pasti. Gitu. Nah, ada adab lah. Nah, ada. Kalau saya semua, alhamdulillah kita pasang foto itu sekitar 2,5 minggu di acara posternya. Itu langsung laku 2.000 tiket. 2.000. Kapasitas lokasinya di 3.000. 2.000 udah laku. Laku 2.000 kan. Itu on road lebih banyak lagi tuh. Itu kan baru 2.000 kan. Iya. Nah kemudian kapasitas sudah 3.000 karena ada booth kan. Iya. Oh iya benar. Juga. Makan pasti itu. Terus tiba-tiba UAS memastikan tanggalnya. Oh tanggal sekian. Hamil berapa tuh dia pasti Itu 5.000. Gua nggak dapat lokasi. Aduh 5.000 tiketnya gimana nih gitu kan. Wah terus gimana lokasi nggak ada. Gua tanya ke JCC-nya. Wah sebelah dipakai buat ini. Apa wedding eksibisi apa namanya? Pameran wedding. Waduh gimana ya? Udah deh. Salah-salahnya itu kita pakai juga semua tuh buat ini kita kasih. Ini good problem nih. Nyawa TV, nyawa TV. Di luar. Nyawa TV di luar. Iya. Itu nanti tetangnya kasih akses biar lewat tengah orang-orang pada lihat gitu kan. Masya Allah. Oke. Deal jadi. Ketika 5 hari acara, saya bilang, Mas katanya pameran wedding nggak jadi mah sampai hari Sabtu. Minggunya kosong mau dipakai apa? Ya mau. Tapi dismantelnya jam 12 malam. betul. Jadi 12 sampai jam 2 tuh selesaiin. Iya. Kita ngarpetin 8.000 meter jam 7 pagi udah ready. Gila. Karena awal jam 7. Iya. Oke. Kita ketemu dulu. Kita okein dulu. Ini baru kawan pertama bro. Iya lu Abang kedua kerja.
Tapi lo betul baru pertama kali bikin event kan? Iya. Uniknya apa? IP mungkin IP kali ya. IP. Nah, Iya, IP. iya. Di GBK ada GNR. Guns N' Roses. Oh, CGN. Tenis indoor ada Via Valen. Senas. Waktu itu lagi hype banget tuh. Iya, Jadi ibaratnya Guns N' Roses lo gila. dan lu kamar rock. Iya kiri. Iya, Kita iya. pengajian di tengah. Tahu nggak kan? Ini timnya lagi pada baru kaji. Sama kayak kita baru belajar. Iya. Nanti lu habis nonton kemari ya. Tahu gitu. Tahu nggak? Ada kabar apa? Apa? Mas maaf ya itu tanggal itu was lagi di Aceh. Di tanggal hari hadiah dia lagi di Aceh. Terus kan skipnya tuh udah sold. Gue udah nggak bisa ngapa, udah semua udah disusul, udah namanya dia udah segala. Terus gimana ya saatnya ada ditulis gitu kan? Enggak emang kalau ini apa udah nggak bisa digeser lagi karena dari tanggal 9 sampai tanggal 12 dia di Aceh. Aduh. Dua di gue tuh tanggal 11. Gila. Itu problem kedua tuh. Terus gimana? Ya gini aja deh, masa dikasih pengawas tuh waktunya 2. Jadi maksudnya, jadi kajian malam Ustadz di Aceh, kajian duha di Japes, nanti kajian asari di Aceh lagi. Bisa, Sat, dia bilang gitu. Aman, bisa. Bolak balik dari Aceh. Aman, bisa, Sat. Awalnya gue bilang gitu kan. Terus dari gimana caranya? Gampang. Gampang dari mana? Gue gimana? Dan akhirnya apa? Cari sewaan pesawat pribadi, gitu kan. Ada nggak? Cari pesawat pribadi 3,6 miliar. Astaga. Astagfirullahaladzim. Was doang. Aduh. Jadi pesawat pribadi di Jakarta jemput ke Aceh, balik ke Jakarta, acara balik ke Aceh, gimana ke Jakarta? 3,6 miliar. Nggak rasional pakai PKK. Nggak rasional karena apa? Setelah bicara doang, kita bayar gitu aja nggak mampu deh. Iya, betul. Iya, Betul. Udah gitu terakhir, oh dapat. Bagaimana kalau pesawatnya dari pesawat pribadi dari Medan. Medan ke Jakarta, balik ke Medan. Nanti di mobil jalanan ke Aceh kan gitu kan. Oke, berapa tuh oke? 300 juta. 300 juta juga masih mahal. Masih mahal. Iya. Udah berkali-kali. Intat beberapa minggu sebelum itu dia ke Jakarta kan. Was. Oke. Iya. Gue datang ke hotelnya aja. Asari gimana ada solusi? belum. Saya ngantri dulu ke sana aja gitu. Nah, acara dikasih. Gue ikutan timnya di mobil belakang. Dia di depan kan, dia di mobil belakang nih. Lagi ngikutin di belakang. Jadi kajiannya tuh di Acehnya malam lah sekitar ya 3 jam lah ke Medan. Bagaimana kalau naik pesawat early dari Medan ke Jakarta? Bisa kan kira-kira? Oh bisa Mas Ari kalau gitu. Jadi aja ciriin aja hotel di Medan. Deal. Gua dapet itu pesawat 360.000. Jadi 3 M. Minim 3,5 M. 300 juta, 360.000. Dapet was pesawat yang warna merah. Oh iya. Kan gitu ya. Iya. Wah, udah aman. Aduh, warna merah lagi tapi. Iya itu dia itu. Lu selesai Ini belum selesai. Oke. Dihitung-hitung, was cuma bisa di sini setengah jam. Gak apa-apa deh. Tapi dari bandara ke situ butuh wah, rider sejam. Gak bakal. Wah, nggak nyampe. Bisa cuma 15 menit, 20 menit. Oh segitu kayaknya gak worth it deh. Pakai rider. Ini udah berapa ke rider segitu. Ada yang minjemin apa? Helikopter. Serius? Anak pengajar udah helikopter. Ada di YouTube tuh. Was naik helikopter. Dari bandara ke Senayan naik heli. Enggak. Pas lagi Tadi 10 menit. hari sebelumnya, gue dikabarin pesawatnya yang naik UAS dari Jakarta ke Medan itu batal berangkat gara-gara seatnya kurang. Akhirnya gue ke Senayan situ cari ada yang paling terdekat, ada yang biru. Banyak biru. Gua ambil dulu deh. Tapi beda cuma sejam sama event dia berikutnya. Aduh. Udah gua empat dulu deh. Iya, 4 dulu deh ya. Nah terus gua bilang sama si itu deh. Gua gak bilang sama timnya, gak datang lagi. Waktu gua bilang di Jakarta timnya, gua nangis. Nah, pas sampai di Jakarta, gua bilang timnya, kejadian di Jakarta, dia bilang, katanya dia kenal sama sana gubernur itu ya. Bisa nggak ditahan dulu sampai pesawat datang? Alhamdulillah bisa. Tapi prosesinya ketika UAS sampai Senayan naik helikopter, itu kita sediain ojek segala macam motor. Beliau naik motor sama kita itu live di panggung. Orang udah pada ngumpul dari jam 6 pagi.
Tapi itu entertainment banget sih. Jadi proses dia Dan itu udah kali kontrol udah mulai. sampai ke masuk ke dalam itu ketika dia naik panggung udah wah. Jadi treatment tapi jadi Itu kayak apa? Michael Jackson. Jadi Michael Jackson kan dari mulai gitu. Tapi itu masih sengaja banget. Itu betul nggak di plan kan? Nggak di plan, nggak ada yang di plan. Tapi itu gara-gara itu bahaya jadi viral kan. Dan gara-gara itu kemudian Oh itu kalau sekarang terjadi viral udah udah. ada lagi. Iya, belum tahu kayak gini kan. Tapi itulah mungkin ya takdir yang membuat akhirnya kita dipercaya dan memproduksi dari momen-momen kayak gitu tuh. Wah, Masya Allah. Itu cerita yang kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu. Tapi ya gue juga pengalaman si JSD 2017 bikin JSD. Kurang lebih mirip-mirip ada cerita begininya juga. Ya kalau di event pertama gitu. Tapi istilahnya gini. Semakin banyak cobaan gitu ya. Semakin banyak tanda kutip cobaan. Ya Allah ngasihnya tuh yang wah gitu. Ada solusinya dan wah. Tapi yang penting kita ikhtiar gitu kan. Ikhtiar, percaya sama Allah, pasrah gitu kan. Ini kan event pertama jadi meledak banget kan. Dastikan itu kan. Itu kan wah Gue tadi bikin gue nggak tahu gue mesti keluar berapa di gitu kan. Gue ngabisin berapa lah ini ntar. Dan itu ngabisin duit terakhir buat bikin event malah cuan bahasanya gitu kan. Malah tahu nggak? Apa? UAS ini kan punya buku ya. Iya. Semua keuntungannya buat kita. Makanya kok bilang UAS udah gak mau kita kasih aja. Iya. Dia kasih buat kita gara-gara apa? Gue salit sama anak-anaknya punya gigi mundur ya kayak gitu kan. Wah, tambah-tambah percaya buat nangis. Ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih UAS. Sampai sekarang masih support sampai hari ini. Itu. Jadi UAS bawa ke sini gimana? Ya kita bawa sini. Ada Kadita ya. Kadita katanya pengen pakai sepatu kan. Coba ke sini, Masya Allah, Tullah. Itu cerita yang kita nggak tahu. Di balik kesuksesan orang, ada cerita-cerita yang perjuangannya gila banget. Itu Orang belum tahu ini wah sneaker day. Gue belum tahu di belakang. Tiap orang darahnya. Waduh. Gimana? Wah kalau JSD sih sama kurang lebih ada sisi yang nggak percayanya, orang nggak percaya sama event kita lah, terus udah gitu juga bisa dibilang itu perjuangan yang event pertama yang kita ya udahlah hajar deh. Event yang tadinya mau di tempat yang lain akhirnya kita di Senayan City. Udahlah kita selonin aja nih kalau Pertama kali Senayan City? Pertama kali langsung Senayan City. Lantai 8. Cakep banget itu makanya kan kayak Ya lu ngeliat gua kalau itu ya. kalau gagal kan yang deg-degan deh sehari sewa 200 juta ya kan satu hall gitu. Itu 2 hari lumayan kan itu buat sewa doang. Belum yang lain-lain ya gitu-gitu. Wah, udah gitu pas adain ceritanya tuh pas lumayan agak deg-degannya karena toko-toko sneakers yang di mana teman-teman gue ini banyak orang Chinese. Bilangnya karena gue dapet tanggal pas banget tanggal Xinjia. Tanggal lebaran Cina lah. Imlek gitu kan. Pada bilang gini, aduh nggak lu yakin bikin pas Xinjia? Itu orang-orang Cina pada makan di rumah. Pada ngumpulnya di rumah. Nggak ada yang tuh yang ke mall gitu kan. Kita punya target 7.500 orang 2 hari balik modal. Itu dulu deh target kita. Wah, untungnya tapi kan partner gue kan ada Invia, ada Gelan kayak gitu-gitu lah. Ini Invia Group lah. Dapat barter promotion sama media-media tuh banyak. Radio, TV. Waktu itu masuk ke Net TV apa Trans TV zaman dulu. Masuk tuh. Terus udah gitu sama media radio mungkin kayak setiap 5 menit sekali kali. Jakarta Sneaker Day. Semua radio waktu itu hampir semua radio. Tapi masih deg-degan kan? Itu jatuhnya tuh waktu itu hari Jumat Sabtu. Target tuh 7.500 orang tuh. Aduh gimana ya? Tiket cuma nyiapin 7.500 orang buat 2 hari. Ternyata hari ngiter itu Senayan City itu ngiter sampai bawah antriannya. Mau meludak dong. Wah itu. Ternyata ada fun fact-nya. Orang Chinese makannya sekarang di mall. Tahu kan? Makanya di mall tau nggak? Itu Yeezy harga berapa Yeezy? 13 juta om. 13 juta deh gitu. Om pakai hoodie nih. Om hitungin om, angpau saya 10 juta. Kurang. Ada lagi. Itu 2 hari Nj 20M perputaran uangnya. Anjir. Itu Yeezy tahun berapa ya? 2015-16. Easy. 16 Iya Easy, NMD kan dulu zaman dulu kan. Itu kan gila banget ya. Terus udah gitu. Zaman itu segitu harganya? Zaman dulu segitu mah paling murah. Ada yang sampai 20 juta Ji. Yang kayak gitu-gituan ya. Terus udah gitu nih. Jadi satu waktu di lantai 8 The Hall itu cuman bisa 1.000 orang.
Bener. Ditutup dong, abis 1000 tutup kan. Ngiter kan. Itu the power of the power keluar semua. Kamu nggak tahu saya siapa? Saya mau masuk. Wah. Ah. Ya apalah jabatan apa segala macam keluar semua tuh. Tapi kita bisa handle lah gitu. Cuman tiket kan cuma siapin 2 hari 7.500 kan. Kita ke bawah aja pakai manual, pakai apa namanya kwitansi manual. Belum ada ini ya? Belum ada tiketnya, itu segala macam belum ada kayak gitu-gitu. Wah itu good problem lah. Itu sampai brand-brand waktu itu kayak wah seneng banget segala macam ya. Perjuangan sebelumnya itu yang di balik itu ternyata ada apa kita nggak tahu kan. Tapi tetap kita ikhtiar kan, gitu. Memang create IP tuh, Wah, ketika dapat respon itu ada kenikmatan tersendiri. Iya benar. Ya makanya sekarang berarti gue 2017 sampai sekarang 2026 udah mau 10 tahun. Iya benar. Udah benar 10 tahun. Udah mau 1 dekade juga. Lu juga mirip dong. Iya, gua 9 tahun tapi mau ke 10 ininya. Iya. Acaranya. Mas Covid sempat vakum nggak? Covid online. Online tapi tetap ada. Dia juga udah online kan. Dia yang Tokopedia, JSD. Tokopedia. Itu enak ya belanjanya bisa online gak? Iya zaman dulu gitu kan. Sekarang tapi balik lagi. Online itu banyak problemnya ya. Tadi itu kayak beli kucing dalam karung kan. Kayaknya sebenarnya adanya si toko store Spokat nih balik lagi nih. Spokat itu kalau orangnya tadi tuh sizingnya kita nggak tahu, Benar. bahannya juga kita nggak tahu, kayak gitu-gitu. Karena kalau lihat di gambar itu bisa pakai AI. Nah iya benar. Uninya pencahayaan segala macam positioning itu kan semua keren banget tapi pasti ngelihat Aslinya, ya sebagusnya benar. di situ atau mungkin bahkan lebih bagus aslinya bisa jadi. Ternyata ada. Betul. Sama cocok apa enggak dipakai. Iya, Iya kalau dicobain nggak tahu dia ada cocok nih. itu kan kadang kita nggak tahu style kita pengennya kayak gimana gitu. Lu deh aja, Cap tanya aja. Definisi sukses. Takut tanya ini ya, definisi sukses dari artis apa bisnismen. Maksudnya sukses memang mendingan sukses jadi artis apa jadi bisnis lagi deh. Oh iya mungkin gitu. Jadi kayak sukses mendingan sukses jadi artis atau sukses jadi pebisnis. Oke. Atau gue tambelin ya, Tambelin. Itu dulu. Iya. Kalau nanyanya sekitar 20 tahun 10 tahun yang lalu mungkin beda jawaban sekarang ya. Oh. Misalnya kalau dulu tuh kan kalau sudah jadi misalnya bidang kita apa gitu presenter gitu. Suksesnya tuh ketika acaranya banyak gitu kan. Terus kemudian dapat acara-acara yang favorit. Itu definisi sukses untuk jadi pekerjaan itu gitu kan. Kalau sekarang kan ibaratnya kalau setelah bergaul dengan banyak circle, kemudian mencobakan banyak bisnis segala macam gitu. Kadang-kadang sukses itu bukan dari banyaknya uang yang didapat sih sebenarnya. Kalau sukses bagi gue kayaknya lebih banyak manfaat. Jadi ibaratnya sebanyak manfaat apa yang bisa kita contribute lagi ke masyarakat gitu. Apalagi mungkin karena gue udah mulai nambah umur gue ya gitu. Ibaratnya hal-hal yang dulu kepengen banget dikejar gitu kan gak terlalu yang ternyata begini doang gitu. Ibaratnya gue lagi manjat gunung pas di atas begini di atas udah cukup gitu selesai. Udah tahu gitu ya. Udah tahu. Dan ternyata bisnis ini kemudian memberdayakan banyak orang, memberikan banyak manfaat banyak orang. Yang kerja di sini, yang kerja pengrajin sepatunya, cetok bohonya gitu. Bayangin nih balik produksinya itu doa-doa mereka, ikhtiar mereka biar anaknya selalu menis gitu. Terbukti ada Spokat ya, jadi barang aku bisa tambah banyak order lagi, anakku dari bisa sekolah, misalnya kan gitu. Kita nggak tahu nanti kita dapat pahalanya dari mana dari itu, dari doa mereka, dari mereka yang masih kerja di sini dari jauh lebih lama kan gitu. Baik yang doain ya, waduh, Spokat jalan terus ya, biar aku mesti dapat jalan. Karena kan gue dekat sama Kangki nih. Gue tahu nih karyawan-karyawannya yang dari zaman dulu udah kerja sama Kangki. Udah satu orang ya, ini cuma ngomong satu orang ya, belum yang orang-orang yang lain yang gue tahu. Udah diumrohin sama Kangki 3 kali, didaftarin haji bahkan sama si Kangki. Haji. Ini daftarnya Karakonet. Dapat kan haji udah berapa kali nih? Kayak gitu. Pengen juga tuh. Gitu, Kangki juga begitu, kita kebanyakan pasti manfaat juga buat karyawannya kan gitu ya. Kalau gue bilang memang gitu, ujung-ujungnya yang bisa kita warisin ya manfaat buat orang sih sebenarnya. Tapi buat generasi-generasi muda nih Gen Z ataupun yang mungkin yang seumuran sama kita,
sepengalaman hidup lu pasti kan gua sama lu kan lebih jam terbangnya lebih jauh lah. Apa nih kesan apa nih buat ngejalanin hidup buat teman-teman Gen Z ini supaya jalan lu bisa lancar gitu. Ya, sama seperti cerita kita tadi ya. Nah, Bro berdua ini pasti juga pernah ngerasain bahwa nggak akan pernah mulus lah. Perjalanan ini nggak akan mulus dan semua tuh butuh dimulai gitu ya. Cuma yang membedakan antara yang berhasil sama yang enggak adalah yang berhasil itu udah pernah ngelewatin banyak kegagalan. Ya, tapi masih jalan terus. Ya usaha yang 3 kali jalan terus. Jadi kalau mau jadi pemenang itu jangan nyerah. Orang yang gampang nyerah gak bakal bisa jadi pemenang. Jadi ibaratnya kalau mau jadi pemenang pemenang tidak mau menyerah, si penyerah gak akan bisa menang. Intinya kayak gitu. Oke, kita gagal di sini. Coba yang lain gitu kan. Kita baru tapan sop. Habis dari sini ayo kita gas yang lain ya, kerjaan yang lain. Siapa tahu di sini lebih baik. Ya seperti inilah. Ya, teman-teman pasti banyak yang usaha. Ya. Lagi merintis. Prosesnya mungkin gak mudah. Jalanin aja. Mungkin sekarang lagi baru bikin akun gitu. Postingannya gak ada yang like. Hajar aja. Gas aja gitu. gas aja benar. Pada akhirnya kita gak pernah tahu di depannya seperti apa. Sesuatu yang kita konsepin lama-lama kadang-kadang nggak sebagus yang kita perkirakan. Kadang-kadang yang coba persiapan seperti malah dapat bagus. Kita polanya cuma yang di atas ya pegang algoritmanya. Jadi kita yang menyesuaikan ya algoritmanya. yang di atas dilatih berapa ya? Tapi ya kayak tadi perjalanannya udah mau duit terakhir tuh bahasanya tuh duit terakhir tuh pikir. Ya udah mau finish. Udah finish. Iya udah mau tutup kantor. Gue tuh ingat kata-kata dia nih waktu dia dapat masalah. Jadi kalau lu punya masalah dihadapin jangan hindar. Itu aja berarti. Kayak bener. Jadi waktu gue usaha gitu ya jalanin ya. Banyak banget masalah. Mungkin nanti di videonya di podcast yang lain. Banyak banyak. Nah gue tuh inget dari dia aja sih. Punya masalah jangan dihindarin tapi dihadapin gitu. Ya bener ya. Lu udah nikah belum? Udah Ya kan setiap buka pintu lu masalah kan. Gua berani. Ya ada mimik kan ada mimik ya boy. Kadang-kadang aduh itu dia. Jadi buka pintu udah masalah tuh dah. Udah masalah nih. Udah gitu ada kontennya kemarin jangan nanya kamu kalau pilih kalau hari ada masalah pilih mama pilih papa gitu. Waduh. Pilih papa karena mama yang pusat masalah. Masalah. Parah banget itu kalau anak kecil tuh jualnya kocak banget. Ini ada ceritanya ada. Apa tuh? Waktu singa ngaum di hutan itu semua binatang takut kecuali apa? Kucing. Enggak, tunggu jangan ada singa. Iya lu bukan kucing itu enggak takut. Kenapa? Dia malah datangin tuh singa. Tapi kamu gini. Jangan sombong. Gue juga dulu gitu waktu belum kawin. Dia terisi. Dia kucing. Aduh. Cari rambatan. Oke itu. Itu aja sih paling kalau dari kita ya. Thank you Ari. Ini pengalaman apa namanya berharga banget banyak yang diceritain di sini. Tadi baru diceritain ya di sini doang tadi ya. Baru di sini ada beberapa teman-teman cerita sama teman-teman sih. Tapi di pabrik ya ini doang. Ya kayaknya di sini ya kayak di gua. Itu sih gue keren banget sih helikopter apa segala macam. Wih gokil itu keren. Ada di YouTube semua ada helikopter ada di YouTube gitu. Boleh nggak ditayangin nanti? Tayangin aja tayangin. Ya kan ya pas season phase pertama tuh berarti. Berapa ribu orang berarti total? Yang pertama itu yang banyakan sih yang kedua. Yang kedua itu sampai 20. 2000. Itu gimana? BSSC, konser Allbay. Udah kayak konser Allbay benar waktu itu. Kalau yang pertama itu sekitar 15 ribuan lah. Banyak juga. Iya segini tuh kan, iya makanya. BSSC, iya jangan lupa ya. Itu mirip sama gue berarti. Pertama juga gue 15 ribu kan 7.500 satu hari. Ya dua 15 ribu. Yang kedua juga 20 ribuan. Iya kan? Mirip. Tapi kan lu di mall lebih kayak penting lebih populer kotor bro. Benar. Kalau gua nanti datang ke acara tutup bro. Mau ngeliatin kan. Tapi justru lebih susah ngundang yang kayak begini. Betul. Karena kan kalau di mall ada banyak impulsif. Oh itu apa rame ikutan. Sebenarnya dia nggak terlalu niat ke JSD misalnya gitu. Oh rame ikutan misalnya gitu. Kalau ini kan justru ngundang langsung Dia minus lah plus minus. Kadang-kadang soalnya yang duduk itu nggak belanja. Oh iya. Sih guys. Pengennya kan belanja ya. Iya tuh. Kalau footage kita terus buka pintu di awal itu lari pengen di depan tuh. Autis nomor larinya ada tuh jebret.
sampai bukaan. Hah? Itu kan Iya Ramadan. dari jam 8 pagi sampai bukaan nggak boleh lihat. Bahkan wudhu aja pakai semprot. Hah? Segitunya? Iya, itu itu. Kamar mandi ya? Ya paling kamar mandi minta ditekin temen. Dia bawa aja. Gitu. Itu Kimban. Jadi yang di belakang-belakang kalau yang buat jatuh ada soal. Tapi belakangan akhirnya kita atur trafficnya. Ada break. Yang mau gak mau belajar. Oh iya bener-bener ada break. Ada break dulu deh, bersih-bersih dulu, bersih-bersih. Dibongkar dulu, jadi bisa buat penafsir ekonominya. Tapi ya bener ya, kita harus collab nih. Kita bikin versi buat Gen Z. Yuk. Ya buat Gen Z. Iya maaf Pak. Gen Z sama Alpha. Bener dia sama Alpha. Gitu. Nanti kita akan launching bareng ya. Yes. Siap-siap. Ini kata-kata ini, gue pernah ngomong kayak gini juga 2016 di YouTube-nya Aditya-logy. Nanti kita bikin event sneakers yang besar. Jadi. Ini intinya emang. Ini dah lu kayak apa nih? Bahaya tuh. Bang, itu dia Lens. Kita bikin pameran pesawat terbang. Wah, jangan. Kita jadi orang kaya semuanya. Wah, Amin. Jadi semua dia bakal pasang di ludes. Lundes. Ada bangkit ya baru lagi. Ya kitanya jadi omset yang banyak. Amin. Ini satu more kita isi semoga. Amin. Siap. Oke. Thank you ya. Sari. Thank you. Siap. Mantap, sahabat.